Halo, ketemu lagi dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Masih seputar tentang asesmen diagnosis berkala. Kali ini saya akan menjelaskan asesmen diagnosis pada jenjang sekolah, hal yang dapat mempengaruhi pendidikan kita. Mempertahankan pendidikan di pandemik yang harus kita perhatikan salah satunya adalah defisit kompetensi, kemudian hilang waktu belajar. Oleh karena itu perlu dilakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnosis adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ini ada di Kepmendikbud nomor 719 tahun 2020 tentang kurikulum atau pembelajaran dalam keadaan kondisi khusus. Manfaatnya adalah teman-teman, pertama, setelah melakukan asesmen diagnostik kita bisa merencanakan pembelajaran yang efisien, kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, kelebihannya apa, kesulitan belajarnya juga bagaimana. Berikutnya yang terakhir manfaatnya adalah merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Yang akan saya jelaskan adalah asesmen diagnosis kognitif, yaitu asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester, bisa setiap 2 minggu, bisa setiap bulan, bisa per triwulan atau per semester. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis dapat mengandung satu atau lebih dari satu topik. Apa yang akan dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Pada persiapan ada 3 langkah, yaitu pertama membuat rencana pelaksanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi asesmen, kemudian menyusun 10 soal sederhana. Misalnya dalam video ini pertanyaan pertama, untuk murid kelas berapa asesmen yang dibuat? Misalnya kita akan membuat asesmen ini di kelas 5. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang kita akan buat asesmen ini misalnya matematika. Bisa juga misalnya teman-teman bahasa Indonesia atau yang lain. Topiknya topik yang akan kita buat diagnosisnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kapan asesmen yang akan diberikan? Kita jawab misalnya di awal tahun pelajaran. Karena ini masa COVID, bisa jadi misalnya kalau diperbolehkan tatap muka tentu saja asesmen yang dilakukan di sekolah, tapi kalau tidak berarti di rumah. Berarti jawaban kita di rumah. Nah, karena di rumah, maka bagaimana caranya agar soal-soal tersampaikan pada orang tua? Caranya kita menggunakan lembar kerja siswa, kemudian melalui WA dikirim soal asesmen diagnostik. Nah, ini sudah kita akan rencana, yaitu pertama bahwa murid mana kelas 5, mata pelajaran matematik, topiknya penjumlahan dan pengurangan, kapan dilakukan, di awal tahun pelajaran, kemudian di mana asesmen akan dilakukan, di rumah, kemudian melalui apa, melalui LKS, kemudian melalui WA dikirim soal asesmen diagnostik, jadi melalui WA grup yang sudah kita buat. Selanjutnya kita mengidentifikasi materi asesmennya. Yang harus dijawab adalah topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini. Maksudnya karena kita memiliki kelas 5, matematik itu untuk kelas 5 yang harus dipahami oleh peserta didik adalah
Pertama, penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen, jaring-jaring bangun ruang sederhana, data terkait diri dan membandingkan dengan data dari lingkungan. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya? Kalau kelas 5 berarti kita perlu mencari pengetahuan dan keterampilan, yaitu di kelas 4 tentang pecahan, perkalian dan pembagian, keliling dan luas bangun datar serta data diri. Ini menjadi persyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelasnya sekarang. Nah, setelah itu baru kita susun soal sederhana berjumlah 10 soal ini kita ambil nomor 1 dan nomor 2 itu dari KD di bawah, di dua kelas di bawahnya, yaitu kalau kelas 5 berarti KD kelas 3 di semester 2. Kita ambil dua soal yang menjadi prasyarat tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecah. Nomor 3, nomor 8 itu diambil dari KD kelas 4 yang itu ada di semester 1 dan semester 2. Sementara di KD di nomor 9 dan 10 dua soal dari kemampuan dasar semester 1 kelas yang baru akan dimulai, yaitu yang akan kita ujikan tadi, diagnostik. Berarti soal itu terdiri dari dua soal di kelas 3, 6 soal di kelas 4, sementara 2 soal di kelas 5 yang terkait dengan topik yang kita pilih. Setelah soal tadi diberikan, kemudian kita koreksi dan hasilnya perlu kita lakukan tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu mengolah hasil asesmen, kemudian dari hasil asesmen tadi kita bagi nanti siswa menjadi 3 kelompok. Ini sebagai contoh, misalnya ada 10 soal tadi, nomor 1, nomor 2 ini dijawab benar semua, nilainya 2, 8, 5, 7, 9, rata-rata 6,2. Nah, di bawah 6,2 ini anak-anak tersebut harus kita buat perlakuan khusus, yaitu bisa diremedial atau bisa titip ke kelas bawah jika nilainya jauh dari rata-rata. Kita perhatikan di sini untuk KD yang berhubungan dengan kelas 4 ini salah semua nih, sehingga kita akan titip ke kelas bawahnya itu di kelas 4 untuk mengulang lagi topik-topik yang belum mereka kuasai. Kalau dia sudah di atas rata-rata yaitu 8, 7, 9, maka langsung diajar di kelas yang sekarang. Sementara yang nilainya 5 ini diberikan kelas tambahan atau diremedial. Jadi teman-teman, asesmen diagnosis itu yang pertama, kita harus melakukan asesmen diagnosis kognitif pada setiap berganti topik. Jadi sebuah siklus diagnosis, kemudian merancang pembelajaran sesuai kebutuhan. Setelah itu guru akan mengajar kelompok sesuai dengan tingkat pembelajaran. Penjelasan yang singkat dari saya ini mudah-mudahan bisa membantu. Selamat belajar, mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.